Selanjutnya adalah penerapan dari Teaching Factory atau TEFA dan penerapan Link and Match. Jadi penerapan dari TEFA ini atau Teaching Factory ini diterapkan sesuai jurusan keahlian di SMK. Misalkan jurusan TKR atau Teknik Kendaraan Ringan itu dia dapat melakukan misalkan kayak di sekolah dia dapat membuka layanan bengkel servis atau motor atau mobil bagi masyarakat umum. Jadi ini memberikan siswa pengalaman eh, langsung menangani kendaraan langsung, berinteraksi dengan pelanggan, serta mengelola layanan seperti di bengkel profesional. Terus yang lainnya itu di jurusan tata boga, siswa dapat memproduksi dan menjual makanan siap saji. Terus dari RPL, rekayasa perangkat lunak, jadi siswa dapat membuat aplikasi atau website yang bisa digunakan oleh UKM. Terus yang selanjutnya itu penerapan dari TEFA, Link and Match. Jadi penerapan dari Link and Match ini membawakan banyak manfaat dari dunia pendidikan dan kejuruan. Salah satunya atau salah satu utamanya adalah peningkatkan kesiapan eh, kerja siswa, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan memperkuat hubungan antara sekolah dan industri. Jadi lulusan menjadi lebih kompeten dan relevan dengan kebutuhan pasar atau dengan kebutuhan dunia industri. Jadi sekolah juga dapat dukungan pelatihan, dapat uh, alat-alat, dapat peluang kerjasama. Selain itu sekolah juga dapat berkembang menjadi pusat pelatihan vokasional yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Lalu selanjutnya adalah tantangan dan solusi. Jadi di tantangan ini kita ada 4 tantangan dan 4 solusi. Jadi tantangannya itu adalah fasilitas dan peralatan sekolah itu jadinya terbatas dan kompetensi guru belum memadai. Terus minim kerjasama dengan industri, kurikulum belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan industri. Jadi dalam menerapkan Teaching Factory dan Link in Match itu di pendidikan ada beberapa tantangannya. Nah, tantangannya itu adalah banyak sekolah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas dan peralatan praktik sehingga belum mampu belum mampu menyamai standar industri. Terus yang kedua adalah kompetensi guru belum memadai. Jadi sebagai guru belum memiliki pengalaman langsung di dunia kerja atau di dunia industri sehingga belum sepenuhnya bisa mengajarkan keterampilan sesuai kebutuhan lapangan. Terus yang ketiga ini adalah kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri masih minim karena kurangnya komunikasi atau keterlibatan aktivitas dari kedua belah pihak dari sekolah maupun industri. Selain itu kurikulumnya yang digunakan di sekolah belum sepenuhnya disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan industri yang terus berubah. Terus solusinya ini ada 4 juga. Jadi yang pertama itu sekolah perlu menjalin kerjasama lebih erat dengan industri baik melalui hibah peralatan, pelatihan maupun proyek bersama guru. Juga perlu diberikan kesempatan magang atau pelatihan rutin di perusahaan agar kompetensi terus terbarui. Selain itu, komunikasi yang aktif dan formal seperti pembuatan nota kesepakatan sangat penting untuk membangun kemitraan jangka panjang. Terus yang terakhir, kurikulum harus terus disesuaikan dengan masukan dan industri agar pembelajaran di sekolah tetap relevan dan aplikatif. Dengan pendekatan ini, pelaksanaan Teaching Factory dan Link in Match akan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Terus di sini adalah yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi penerapan teaching factory atau lean in match dalam pendidikan kejuruan merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
dengan menghadirkan suasana kerja yang nyata melalui teaching factory dan membuat kolaborasi kurikulum, pelatihan, serta rekrutmen bersama industri melalui link and match. Lulusan SMK menjadi lebih kompeten, siap kerja, dan berdaya saing. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada sinergi antara sekolah, industri, dan pemerintahan untuk menciptakan ekosistem pendidikan vokasional yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi tersebut, dari materi Teaching Factory dan Link in Match. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Irfan Andrianto, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.